Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridwallahi ta'ala wa rahmatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala wa ila wadil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa liyamil anbiya mursalin alaihi wassalam wa jami'a radiyallahu anhu wa jami'a. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت علي مولانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيراني بذي سلامي مزاجت دمعا جرى من مولد بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمامها. يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا
في ديننا ودنيانا وأخرانا تماميا يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تماميا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قولنا ومن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ورحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ورحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور ذاته وسر الساري في ساري الأسماء وصفاته وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini terus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apapun yang kita lakukan tetap bersunnah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan segala bentuk ilmunya kepada kita, sehingga apapun yang kita lakukan dapat dengan mudahnya kita itu menjalankannya, asalkan kita bersunnah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu janganlah kita melepaskan dari sholawat dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Kita langgengkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun bentuk sholawatnya. Apabila kita mau sholawat yang paling ringan, ya baca Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau mau agak panjang ya Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Kalau agak panjang lagi Allahumma shalli Muhammadin wa alihi wasallim. Contoh seperti itu. Kalau mau tambah panjang lagi ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih ringkas ya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kan sekalian, sebentar lagi bulan Sya'ban ini berakhir, yang sebentar lagi akan ada Ramadan itu bulan yang sangat istimewa
bagi setiap kaum muslim dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, hendaklah ketika bulan Ramadan, berhubung ini sebentar lagi bulan Ramadan, kita banyak-banyakkan Allah, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah fardu lebih kita khusyukkan, lebih kita ditemenani gitu loh. Kalau istiqomah kan wajib. Ibadah fardu itu istiqomahnya wajib. Ya, ibadah fardu istiqomahnya wajib. Yang wajib di istiqomah itu ya di fardu itu. Mau sholat, mau saum, apapun itu wajibnya. Kalau itu sudah fardu ya wajib istiqomahnya. Jadi kalau ada orang umpamanya nggak poso dalam artian memang dia bukan uzur bukan uzur syar'i. Kalau wanita itu kan ada menstruasi, ada haid, ada nifas dan lain sebagainya. Itu kalau nggak ada uzur syar'i, moro-moro meneng-meneng nggak poso, itu yang bahaya di situ. Yang paling bahaya di situ. Di samping ada dosa di Ramadannya, ada dosa dengan istiqomahnya tadi. Masalahnya apa? Masalahnya di fardu itu ada wajib istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah tepat waktunya. Gitu loh. Sholat istiqomahnya zuhur, ya waktu zuhur. Aja zuhur mau diganti asar. Zuhur jam 4, apa? Ya lama-lama didik enggak apa-apa. Ya, janganlah. Jangan seperti itu. Di bulan Ramadan banyaklah tadarus. Banyak-banyaklah tadarus. Tadarus kapan? Apa pada Isya? Tadarusnya setelah subuh, setelah subuh, mulai subuh sampai maghrib, sebelum maghrib. Waktunya di situ. Pahalanya lebih besar masalahnya. Hukumnya apa? Hukumnya puasa Ramadan ya seperti kita tahu ya wajib bagi yang mampu, sudah memenuhi syarat. Mampu dalam artian kalau orang yang ajus, yang sudah tua, sudah rentah, kira-kira mau puasa itu tambah sakit, tambah apa, itu ya tidak ada kewajiban untuk puasa. Tapi setiap orang yang mau dilabeli iman, ya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita mau dikategorikan jadi orang yang beriman, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, "Hei wong sing iman kabeh."
Wong sing ganteng-ganteng, wong sing ayu-ayu. Biasane wong sing ayu-ayu ya macak dhisik gitu loh. Kan gitu ya. Diayuno dhisik awake. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Kutiba alaikum. Di sini sudah alaikum itu kalau kata Bu Saidah bentuknya jamak. Alaikum. Diwajibkan puasa atas kalian semua, baik itu laki-laki yang perempuan, kama seperti kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti diwajibkan orang-orang sebelum kita, dari golongan-golongan kita. Kalau di sini maksudnya dari golongan kalian semua. La'alakum tatakun, agar maunya Gusti Allah itu kita menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu semua orang itu kepinginnya bertakwa. Puncaknya seorang muslim itu ada di takwa itu. Kalau sudah bertakwanya sangat tinggi ya. Dimanapun dia berada, apapun yang dialami, kapanpun itu waktunya, dia akan menggunakan as-sabar, dia akan sabar, dia akan bersyukur, dia akan ridho apapun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran ini ada yang mengatakan sabar itu batas ya. Ya sebenarnya sabar nggak ada batasnya. Sebenarnya lo ya. Sabar itu nggak ada batasnya. Cuman manusianya itu loh ketika membawa sabar itu ya kadang-kadang dia membatasi sendiri. Saya tadi sebelum Jumatan buka suatu kisah lah. Baca suatu kisah, kemudian dia di HP. Kemudian teringat sama orang yang ulama dari Amerika, enggak tahu siapa nama dokter siapa itu loh. Yang anaknya itu dibunuh ketika berjualan seperti diantarkan gitu loh. Pisah kalau nggak salah. Itu ketika mengantarkan dibunuh sama orang yang yang beli itu, 3 orang. Akhirnya ketangkap. Saya buka lagi di YouTube, saya buka. Kalau nggak salah apa ya judulnya? Saya juga lupa. Akhirnya ketemu. Saya baca, saya lihat lagi. Ada yang menarik di sini, sehingga di akhir di video itu ada bintang film Amerika itu nama siapa? Morgan Freeman. Ya, sampai mewawancarai dia. Ceritanya gini, ketika anaknya dibunuh, itu malam hari dia hanya tertunduk gini aja. Diam. Tapi dia namanya manusia ya, itu ada pergolakan hati. Dia mengatakan seperti itu. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa Allah aja memberikan kasih sayangnya, maka saya harus memaafkan dia. Ketika di persidangan, orang yang mau membunuh ini, yang sudah membunuh ini mau dijatuhi hukuman seumur hidup. Ketika mau dijatuhi seumur hidup, ayahnya yang dibunuh ini tadi, siapa namanya, Mustafa apa anaknya namanya, lupa saya namanya. Itu anak yang mau dibunuh itu, yang sudah dibunuh itu ayahnya bahasa instruksi gitu loh, memberikan seperti nggak tahu pengadilan namanya apa, saya nggak tahu, tapi dipersilahkan oleh hakim sana. Dia mengatakan seperti ini, kira-kira seperti inilah, kalau kata-katanya saya kurang memahami. Maksudnya adalah, wahai keponakanku, jadi yang membunuh dianggap keponakannya. Keponakanku, apabila anak saya ini masih hidup sekarang,
dengan yang kau lakukan, pasti dia akan memaafkan dirimu. Maka aku memaafkan dirimu. Aku nggak menyalahkan dirimu, tapi aku menyalahkan setan yang ada pada dirimu. Aku nggak menyalahkan dirimu. Di situ hakimnya sampai belum memutuskan, kembali lagi memberi jeda waktu untuk istirahat itu loh. Ya, seperti itu. Tapi singkat cerita, ada kata-kata yang menarik dari orang ini. Di Islam itu adalah memaafkan orang yang paling menyakiti pada kehidupan kita, itu harus kita maafkan. Karena Allah Maha memaafkan. Itu yang paling istimewa dari orang ini. Sehingga samalah dengan apa-apa yang dikatakan ulama-ulama zaman dulu. Ulama-ulama zaman dulu itu sangat ridho dengan apapun keadaan yang dialaminya. Apapun dialami, dia akan ridho. Sampai Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad itu pernah kehilangan anaknya. Anaknya itu wafat. Beliau pada waktu itu dalam keadaan mengajar. Ketika mengajar ngaji, diberitahu itu, dia teruskan aja ngajinya. Itu terus ngaji. Setelah ngaji selesai, diteruskan sholat isya. Kajar itu wong-wong, iki anake gano kok santai-santai aja sih gitu loh. Tapi berhubung punya ilmu, teruskan aja. Terus. Sampai akhirnya bisa nemui lah, bisa sampai menguburkan anaknya lah intinya. Itu hampir seluruh kota itu datang semua takziah. Semua takziah semuanya. Dia takziah semuanya. Kemudian ada kata-kata dari beliau ini yang sangat dipegang sampai sekarang. Apa kata-katanya? Kenapa ketika duniaku dan anakku sekarang tidak ada engkau bertakziah kepada diriku? Tapi kenapa ketika saya terlambat untuk jamaah, dirimu semua tidak pernah bertakziah kepada diriku? Wah, ini apa-apa dia gak sempat kayak ngono ya. Anakku gak ono lho kabeh ku takziah iki kene. Aku telat jamaah lho ku gak sing takziah mbek aku. Ya opo kok sampean kabeh. Jadi basa Jawa iki ngono lah. Makanya ketika ulama kalau sudah wafat ya, itu akan ada gaungnya setelah wafat biasanya. Gaungnya biasanya setelah wafat. Manfaat itu terjadi ketika wafat. Kenapa seperti ini? Saking jaganya Gusti Allah kepada orang yang berbuat baik, yang ikhlas itu, sehingga itu munculnya paneni itu ketika dia itu sudah wafat baru. Ya. Kebaikannya hasanah diomongkan sama orang-orang. Bagaimana Ahmad Ibnu Hanbal dulu ketika masih hidup. Ya kan? Diujat sana, diujat sini. Tapi bagaimana ketika beliau sudah wafat? Sampai orang masuk ke kotanya Imam Ahmad bin Hanbal pun kesulitan karena saking banyaknya. Sampai mau sholat sholat jenazahnya itu sampai di pinggir kali dan sungai itu, di sampan-sampan itu, saking nggak bisa melebuni nang gini. Kota padahal dari air ini ke tempat Imam Ahmad kan jauh. Lagi bono nggak ulama kayak mungkin aja insya Allah mungkin ada. Kalau zaman dulu sih saya masih teringat sama guru saya Habib Alwi bin Salim Al-Idrus itu sak Malangi rasanya kok tublek dulu. Saya masih perjaka dinding ya dulu. Perjaka dinding Joko nih. Bu Saidah masih kira-kira kemungkinan ya sama sana belum kenal. Bu Saidah mungkin masih di pondok Gondang Bangil sana. Pada waktu itu mulai dari Tanjung nomor 7 mau disolatkan Al-Huda,
di Masjid Jamek Kota Malang, minta di Masjid Jamek aja. Sampai wali kota pun turun. Kami mau di Masjid Jamek aja beliau. Akan di Masjid Jamek. Itu saja saya masih teringat saya di soft nomor 7. Tapi softnya jaraknya itu nggak seperti biasa, rodok kerep. Dan mepetnya aku kayak gini, ya Allah, sama sebelahnya kayak bukan tentara, bukan siapa-siapa, tapi umurnya di atas saya. Dia itu besar seperti anak orang binaraga gitu loh. Jadi sama digini, dik, tadi orang sana diginikan. Disodor, akan aku kecepet sungguh gitu loh. Orangnya besar, aku kecepet, sama digini. Akhirnya terima kasih sama beliaunya itu. Itu akhirnya dikebumikan di PU Kasin. Saya masih teringat itu ada sedikit hujan. Hujannya seperti hujan embun kalau pagi itu loh. Kalau zaman pagi-pagi ada embunnya kecil-kecil itu. Kalau zaman dulu Kota Malang ya seperti itu. Itu pada waktu itu dulu. Memang ulama itu ketika masih hidup ya banyaklah dilihat, namanya manusia kadang melihat itu menungsa itu melihat, kalau kita melihat ini ya bangun ini ya megah kan ya megah, tapi sama lihat kalau orang duduk di sini paling melihatnya itu apa sini gua anak ini mesti gitu, kemungkinan gitu ya, padahal jangan lihat besinya yang jerah gitu loh, sama lihat yang lainnya ini loh, ada ornamennya, ada fotonya papa, ada fotonya putra-putranya, kan gitu. Ada kursinya itu zaman kapan, kan gitu. Ojo delok iku niku temboknya wis putih, iku sapa sing ngorek-ngorek. Dilihat putihnya yang banyak itu, aja sing titik lho itu. Manusia gitu. Kadang dilihat itu jeleknya kok paling gede, paling wake. Padahal sing sing apik ku akeh gitu loh. Sing elek mek titik. Kenapa kita melihat kejelekan ya? Makanya di sini kita dilatih kembali di Ramadan itu. Kita jaga mata kita jaga mulut kita. Kita dimpet lah. Kudu poso ku mek isoe mek apa ya? Pokoknya gak maem, gak mimi. Selesai wis. Rasane wong pancet. Iku lho, nek poso iku anu, pancet iki padha ae karo rasane wong padha karo. Contoh aja pas ini kalau mbaknya Mbak Usus sama Mas Seki ini jangan coklat itu ya. Wis wae mempeng-mempeng nih. Lu enak gitu loh, enaknya apa? Gak sempat ngrasani wong. Apa sibuk ambek nyita anu nih, nyita coklate. Wis lah Maria. Yang Maria yang gurung wis iku wis terus gitu tok wis gak sempat pengen ketemu ibu iki ya, gak ketemu akhirnya gak sempat ngono wis gak sama ngono gak sempat. Nanti omong-omong ini kejotok gitu. Gunanya apa? Gunanya untuk memfasilitasi orang yang ketika mau memakan coklatnya itu untuk ada niatan bertasyakur. Umumnya bertasyakur loh. Semuanya ibu akhirnya memberikan kue. Ini kan bertasyakur. Itu apa? Ono tamu tak sugui makanan. Ini syukur namanya. Tasyakur itu kudu mero buka terop, mero gawe tumpeng, gak harus gitu. Tasyakur macam-macam. Tasyakur itu sebenarnya ada donat ini. Ya tasyakur sudah. Karena ada dihidangkan untuk bertasyakur ini loh. Ada nikmat dari Allah, Gusti Allah. Ini bertasyakur sudah. Ini adalah kopi. Kalau nggak salah, iya kopi. Ya bertasyakur, sama bertasyakur. Orang bertasyakur itu kalau sudah jadi abdan syakur enak. Kok Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu lu Abul Anbiya, gelarnya Abul Anbiya. Makanya kalau sudah orang yang ahli bersyukur, apapun disyukuri. Ketika diomongin orang ya disyukuri, didiamkan orang yang disyukuri, itu enak. Jadi batinnya ini gak goncang kemana-mana. Kenapa? Karena dia diposisikan pada waktu itu semua hasanat sudah.
Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, gini caranya. Di Ramadan ya, sebenarnya nggak harus Ramadan ini. Ketika ada seseorang mengomongi kita A, B, C, D, E, kita ambil manfaat positifnya. Kalau itu menurut pikiran kita, dia itu mengolok kita, ya, mengolok kita, jangan ambil dia mengolok kita. Kalimat mengolok kita yang akhirnya menjadi kata-kata ini hanya bentuk kata-kata dan istilah yang seakan-akan benar ini, terus kita pikirkan dan kita masukkan dalam hati kayak benar, ya loro hati, gitu loh. Tapi ketika omongan dia ini, kata-kata ini apa ya namanya, omongan apa yang nggak enak gitu ya, ketika ada omongan enak, ketika itu kita melihat hanya omongannya saja. Dan omongan ini ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini, maka kita akan bersyukur. Sama niki anjene welek, mana seperti itu ya. Oh, alhamdulillah. Wong iki ngarani wong iki lambi Allah dikei rahmat bahwa iso ngomong aku ki elek. Akhirnya muhasabah kita, introspeksi. Apa elekku? Ya kudu marang buka kaca ngono, gak usah. Golek kaca sing paling gede, ya delok endi sih elekku iki. Gak gitu. Kita langsung muhasabah pada diri kita bahwa di mana kejelekan diriku yang paling urgent di mana? Di mana kejelekan manusia itu? Ketika kita lupa kepada Allah, itu paling dan paling sudah. Makanya kita lupa pada Allah, maka disitulah dosa-dosa paling mesti banyak. Kalau kita ingat sama Allah, omongan itu gak akan masuk ke diri kita. Yang ada hasanat dan hasanat. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Biasanya gitu kan pada waktu Ramadan. Ya. Makanya memaafkan. Maafkan itu sangat penting. Gak harus mari rio pas rio Idul Fitri jus purone ndak. Ya Ramadan itu terus digodok memaafkan dan memaafkan. Apapun kejadiannya. Cuman kita harus menyikapi ketika ada perbuatan batil, kita harus ingkar itu perbuatan batilnya. Kepada orangnya jangan. Gitu loh. Ya, kepada orangnya jangan. Kepada perbuatannya saja kita ingkar. Kemudian di samping kita menjaga ketika Ramadan, hendaklah pada waktu malam itu kita hidupkan malam-malam Ramadan itu. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar di situ. Lailatul Qadar itu itu sama dengan 1000 bulan. Ya iya. Iya. Lailatul Qadar min alfi syahrin tanazzalu itu. Malaikat juga tanazzalu malaikat. Malaikat pada turun semuanya. Makanya ketika kita ada ulama mengatakan pokoknya kalau malaikat itu datang isu iku mesti rada mendung masuk cahaya matahari terang benderang. Kenapa? Malaikat berduyun-duyun mau kembali ke langit semuanya. Gitu loh maksudnya. Malamnya itu semua turun semuanya, malaikat itu turun semuanya turun. Ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i itu banyak di Imam Syafi'i loh ya. Itu di malam 21 dan 23. Tapi jumhur ulama mengatakan di malam 27. Tapi kalau saya pribadi, ya setiap malam mulai malam Sabtu Ramadan sampai malam terakhir Ramadan pasti ketemu kok. Pasti insya Allah ketemu. 83 tahun lebih loh. Kalau dia umur piro, padahal nggak sampai kadang-kadang sampai 83 itu. 83 itu aja masih dipotong ya Ki ya. Umurnya 83 tahun. Aduh pas kon ibadah di rumah. Itu Lailatul Qadar didelok dhisik lah pada waktu itu ana kewajiban untuk pahala enggak? Kan itu ana kewajiban ibadah enggak? Sebelum balik. Dihitung balik umur 10 tahun jadi kurangnya 70 tahun dia kurang.
Tapi kalau mendapat Lailatul Qadar, jamin sudah ibadahnya seperti 83 tahun. Itu aja dilipat gandakan Mas Ian. Dilipat gandakan dan banyak di apa ya di Ramadan itu yang dapat kita lakukan. Yang beraktivitas kerja silakan kerja enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai Allah karim apa namanya? Sampai batal puasanya gitu loh. Kecuali ini perkecualian. Memang benar-benar benar-benar keadaan gini. Ada kuli bangunan. Orang manggul di pasar. Kira-kira kalau dia ini puasa, dia akan sakit. Ya. Kemudian pencariannya gak ada lain, cuman itu aja, gak ada lain. Untuk menafkahi keluarganya. Ya. Kalau itu nggak kerja, anak keluarganya nggak akan makan. Ini ada rukshoh di sini. Gak apa-apa. Nanti diganti di lain hari. Itu aja niatnya harus puasa dulu gitu loh. Ojo moro mulai awal di sini ilmunya. Ketika aku kecuali kuliah berarti aku kan gak ono kewajiban poso Ramadan. Engko tak ganti liyane. Ya, gitu ya biasanya ya. Ini yang nggak boleh. Yang harusnya itu adalah tetap puasa Ramadannya tetap. Tapi kira-kira nanti jam 10 nggak kuat, ya makan sudah, nggak apa-apa. Jadi mulai awal diniati nggak poso, ya ini dosa malian. Gitu loh. Paham ya? Ya. Jadi puasa dulu, nanti tetap gak kuat aku. Ya. Apa namanya? Allah karim. Apa namanya? Iya. Makan enggak apa-apa. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan tukang itu ya, tukang zaman dulu. Kalau saya mendengar cerita dari abah saya, tukang zaman dulu itu mau bangun itu poso dhisik. Jadi nirakati kerjaane sing wong iku si poso dhisik. Setelah puasa kebanyakan orang dulu itu ketika bangunnya itu dengan puasa. Apalagi musola dan masjid-masjid itu semuanya puasa, gak ada yang gak mempuasa. Meskipun itu bukan bulan Ramadan, dia puasa. Makanya hawanya musola zaman dulu sama sekarang kan lain ya. Kalau dulu tuh masuk itu kayak subhanallah, langsung mlebu dek kepin maca Quran, kepingin opo, terus seperti masa model welek. Tapi saya model apik ketemu apik masjid direk. Gitu loh ya. Bedanya di situ. Mungkin ya bukan aku ngeleng-ngeleng ndak, mungkin tukangnya beda, kuline beda itu kuli zaman biyen. Iku jan biyen posone kena, tirakate kena. Atene apa? Mau bangun itu baca roti baca dulu. Kan gitu. Kalau sekarang kan bablul yang main wis gitu mungkin ya. Ya insya Allah seperti itulah. Jadi intinya Ramadan kita jaga apapun, kita jaga. Dan sekali lagi kita jaga. Kalau kemarin kita membahas tentang mengenai apa sih rukunnya puasa Ramadan itu kemarin gitu ya. Kalau sekarang kita jaga diri kita, batin kita, pikiran kita, jasmani kita jaga. Jangan sampai ada mudarat kita lakukan. Jangan sampai ada hal-hal yang kiranya kita rugi mentuk luwih tok, mentuk ngelak tok tapi gak dapat apa-apa. Jangan sampai. Ya kita jaga. Kemudian kalau umpamanya tidak kuat, tidak apa-apa. Kalau mereka sedang sakit mungkin ibu ya, mungkin ibu mungkin nggak kuat. Ya apa-apa nggak kuasa. Ada rusuh aja kalau memang keadaan beliau nggak mampu gitu loh. Ya apa-apaan ini nggak mampu dipertanyakan apa? Mari loro aku, loro hati ya, enggak. Inginanku lu gatel tuh nggak poso, umpama gitu. Memang inginanku gatel. Loro gatel nggak poso, nggak apa-apa kan. Jadi mau loro nggak apa-apa, nggak poso. Ya tapi loro gatel ya ojo aja. Ya. Kemudian perjalanan
perjalanan. Umpama Mbak Sela mengajak ibunda sama Mbak Vesta sama Saiki nang gini, ayo nang ini ampel ayo. Umpama lo ya. Berangkatnya mari sak gurung subuh. Dadi lek kepengin mokel nih kono ku bener gitu loh. Tapi lek mari subuh, ya itu jadi tanda tanya gitu loh. Secara hukum itu malah ada khilaf di situ kan sebenarnya. Jadi kalau mau perjalanan itu kepingin itu oleh nggak poso pada waktu perjalanannya sebelum subuh. Kemudian hendaklah banyak-banyak baca sholawat. Ya, selain baca Quran baca sholawat. Sholawat apa aja sudah. Kalau dengan dilakukan tidak apa-apa. Saya suka baca Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baca itu ya enggak apa-apa, dilakukan itu dulu terus enggak apa-apa. Ya. Saya suka baca ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Dibaca enggak apa, dilakukan boleh-boleh. Gitu enggak dilakukan enggak apa-apa. Di hati ya enggak apa-apa, diomong enggak apa-apa. Aku lek banter-banter ku kira kinten jam 1 marang ngelak ya banter-banter kalem-kalem ae. Jadi kira-kira lah. Kemudian baca Quran, banyak berzikir, kemudian baca sholawat, kemudian bersedekah dengan cara memberikan orang berbuka itu. Ketika ada orang saum, ya, kalau Anda saum, kemudian ada tamu itu saum juga, puasa juga. Ayo, puasa. Enak sampean. Apa? Pahalanya double. Pahalanya saman poso dewi itu, pahala bagus poso itu saman to. Tapi dia tetap dapat pahala gitu loh. Enaknya di situ. Jadi double pahalanya. Walaupun hanya sebiji kurma. Makanya dulu kalau kita baca kurma dulu, kalau kita kurma itu saya ingat dulu itu ada orang, maaf ya, ada seorang wanita menjual diri. Istilah menjual diri, teman tahu ya menjual dirinya ya. Itu seumur hidup menjual diri dia. Tapi di endingnya dia masuk surga, subhanallah masuk surga. Di mana ketika itu dia makan kurma cuma separuh Mas Yan. Kemudian ada anak kecil lewat. Lihat, kamu belum makan, belum dikasihkan ini. Separuhnya dikasihkan anak kecil ini. Dikasihkan anak kecil ini, kok subhanallah, wanita ini wafat. Kata malaikat, iki mlebu neraka gak iso catatanku mlebu surga iki. Loh, ya apa sih iki mlebu surga jadi. Tapi singkat cerita bahwa dia cuma usulkan kenapa? Karena ada rahmat itu loh. Ada kasih sayang itu loh. Makanya jangan lihat kejelekan orang lain, jangan lihat apapun orang lain, tapi lihatlah kebaikan orang lain. Walaupun sedikit kita lihat. Mengenai mereka jelek apa tidak, itu urusan dia sama Gusti Allah sudah, bukan urusan kita. Kita bukan al-hakam. Al-hakam itu ada di Asmaul Husna al-hakam ya, ya. Bukan yang maha memutuskan perkara. Bukan al-hakim juga. Ya, bukan. Yang itu hak prerogatif Gusti Allah. Tapi yang penting kita adalah ada rahmah kepada makhluknya Gusti Allah semuanya. Semoga aja apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya. Kalau kiranya ada kesalahan dari saya pribadi, dan semoga aja apa yang kita lakukan ini dapat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga aja apa-apa yang kita bahas tadi, mulai dari baca Quran, kita baca Quran, berzikir, harus banyak zikir di puasa, menjaga lisannya, kemudian bersedekah dan lain sebagainya tadi, semoga aja
itu yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakir alhamdulillah min hamdan yuafi fi mazida ya rabbana walhamdika ya majid wa azim sultanik. Allahumma anzil salaman ala Muhammadin wa sallam bi muslimin wa ala washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa mashayina wa abaina wa ummatina wa jaddina wa alina wa waladina wa dhurrina wa talana wa jamil min ladun syaitan ayyuhum wa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.